Halo semua pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang tentara bayaran terkuat yang kembali ke masa lalu demi membalaskan dendam keluarganya pasca dihancurkan. Cerita sebelumnya diperlihatkan Gislan yang telah berhasil mengubah salah satu peristiwa besar, yaitu mencegah kematian adiknya dengan menghabisi para pengkhianat serta musuh yang terlibat di dalamnya. Setelah itu orang yang mengamati misi kembali dan melaporkan kegagalan tersebut, hingga membuat para petinggi murka disebabkan mereka telah mengirim assassin seperti prank yang bertalenta tapi malah gagal. Pria berjubah ini pun menegaskan jika semua itu disebabkan oleh Gislan Perdium. Namun para petinggi mengetahui jika Gislan hanyalah bocah yang tak berguna dan menjadikannya alasan merupakan sesuatu yang konyol. Lalu sosok ini menatap tajam sambil memberitahu fakta jika Gislan adalah sosok berbeda dari yang dirumorkan selama ini. Di mana aura yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang biasa dari keluarga bangsawan. Tak hanya itu, cara dia bertarung seperti seseorang yang sudah mengalami pertarungan tak terhitung jumlahnya. Dilihat dari manapun Gislan sangat berbeda dari yang dirumorkan dan dia mungkin saja menyembunyikan kekuatannya. Akan tetapi pria berjubah hanya meminta satu kesempatan untuk memulai perang teritorialnya, tapi para petinggi tampak masih kesal disebabkan misi sederhana saja dia malah gagal. Mereka bahkan berteriak untuk menghabisi pria berjubah itu atas kegagalan yang dialaminya. Namun seseorang menyela dengan meminta semua orang untuk diam. Sosok ini menanyakan kesempatan seperti apa yang orang itu inginkan, dan jika rencananya tidak menjanjikan maka hukuman akan segera dilakukan. Seketika pria ini berteriak jika dia pasti akan menyingkirkan Gislan bagaimanapun caranya. Dia memiliki seseorang yang dirinya pikirkan untuk melakukan misi menyingkirkan tuan muda kedua grup pedagang tembok emas. Sosok itu terkenal dengan kemampuan berpedang yang berdasarkan pada kekuatan dari fisik luar biasanya. Meski usianya masih muda, tapi kekuatannya sudah jauh dari anak seusianya, bahkan dapat dipastikan jika tak ada anak dari utara yang setara dengannya. Ditambah lagi Loges merupakan sepupu Gislan sehingga takkan sulit untuk mempertemukan mereka berdua. Rencana itu tampaknya meredam amarah para petinggi dikarenakan tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Lalu sosok yang memimpin pertemuan ini akan memberikannya satu kesempatan, tapi jika gagal maka nyawanya akan menjadi taruhannya. Beralih ke tempat latihan di mana Pergus mengunjungi tuan mudanya yang sedang menjalani latihan. Seketika dia dikejutkan akan sesuatu yang mengarah kepada pedang di sampingnya. Energi seperti benang yang mengikat pedang itu kemudian dapat dikendalikan dengan sebuah tarikan. Di sana Gislan terus memainkan pedangnya dan merasa jika kemampuannya saat ini sudah lebih dari cukup untuk menghabisi para serangga. Lalu Pergus menyapa tuannya sambil meminta maaf karena mengganggu latihannya. Tapi dia sangat penasaran bagaimana tuannya melakukan hal seperti itu. Kemudian Gislan kembali menunjukkannya di mana dia memanipulasi mana dengan menjadikannya sebuah benang. Di kehidupan sebelumnya, dia sering menggunakan kemampuan ini layaknya bernapas, tapi sekarang dia harus meledakkan inti mananya untuk melakukannya disebabkan tubuhnya masih tergolong lemah. Tapi setidaknya untuk saat ini dia bisa melakukannya, meskipun hanya menggunakan beberapa tali, tapi akan sangat berguna dalam pertarungan. Pergus terkesan karena dia sudah melihat banyak pengguna mana, tapi belum ada yang bisa memanipulasi mana seperti ini. Walau hal ini mengesankan, tapi tetap saja Pergus tak mengerti bagaimana bisa tuan mudanya berubah seperti ini, padahal kemarin dia hanyalah bocah yang dianggap tak berguna bahkan memiliki tubuh yang sangat lemah. Beberapa hari setelah insiden itu festival dihentikan sementara karena percobaan pengkhianatan. Di sisi lain Elena cukup kesal karena semua orang tidak percaya saat dirinya mengatakan jika kakaknya lah yang menyelamatkannya. Dia makin kesal disebabkan Gislan tidak mengatakan apapun pada mereka, tapi Gislan menganggap hal itu percuma karena tak ada orang yang akan mempercayainya.
Dengan ini Gislan yakin jika dia telah merubah takdir, tapi musuhnya pasti takkan menyerah begitu saja. Walau dia memiliki pengalaman tempur serta cara untuk bertambah kuat dengan cepat, tapi Gislan harus membentuk pasukan karena pertarungan bukanlah hal biasa, melainkan sebuah pedang dalam skala besar. Di saat yang sama seorang pelayan datang mengantarkan sarapan pagi. Namun Gislan dikejutkan akan makanan yang disajikan yang tampaknya bukanlah makanan bangsawan. Belinda meminta tuannya tidak keberatan karena situasi negaranya sedang kekurangan uang. Lalu suara teriakan dari luar terdengar keras hingga mengejutkan Gislan. Mereka adalah para pedagang yang meminta ganti rugi disebabkan memberhentikan jalannya festival. Para pedagang itu terus berteriak karena mereka sudah menyiapkan semuanya, bahkan mengeluarkan modal yang tidak sedikit. Jika hal ini dibiarkan, maka keluarga mereka akan kelaparan dan pihak istana harus mengganti rugi. Belinda sudah menduga hal ini akan terjadi karena negara ini dipenuhi oleh pedagang yang mendapatkan penghasilan dari festival. Karena festivalnya dihentikan, maka mereka semua marah dan hal itu sudah sewajarnya. Gislan tak menduga jika situasinya akan menjadi seburuk ini. Tapi jika dibiarkan, maka orang-orang itu pastinya akan lebih agresif, bahkan bisa merusak benda-benda di sekitarnya. Maka dari itu dia meminta Pergus mengirim prajurit untuk menenangkan mereka semua. Hanya saja Pergus tidak bisa melakukannya di sana. Kebanyakan prajurit telah dikirim ke bagian depan hutan untuk menghadapi para monster orc yang bisa memasuki pemukiman. Perdium tergolong ke dalam wilayah perang tanpa henti dikarenakan adanya ras barbarian dari utara ditambah hutan monster yang kapan saja dapat memberikan ancaman. Jika negara ini tak memiliki banyak uang dan tanpa prajurit, maka situasinya pasti akan sangat kacau. Kemudian Gislan merangkul Belinda sambil memintanya untuk mengurus pedagang itu karena dialah yang mengurus keuangan keluarga. Namun Belinda tak dapat melakukannya disebabkan tak ada dana yang tersisa. Hal itu disebabkan kepala keluarga memotong dana disebabkan Gislan selalu menghamburkan uang layaknya seperti air yang mengalir. Dengan kata lain, Gislan hanyalah bangsawan miskin tanpa uang sepeser pun. Maka dari itu dia ingin meminjam uang pelayannya, namun Belinda malah tersenyum karena tuannya sangat lucu dan dia juga tidak memiliki uang. Bagi Gislan situasi ini sangatlah buruk karena pengetahuannya tentang masa depan takkan bisa berguna tanpa uang dan prajurit. Maka dari itu dia harus memikirkan sebuah cara untuk menangani situasi ini. Di saat yang sama pengawalnya datang dengan penuh kepanikan. Lalu Gislan menanyakan kenapa Ricardo berlari seperti itu. Dengan wajah panik pengawalnya mengatakan jika Tuan Muda Loges ingin bertemu dengannya. Untuk sesaat Gislan terdiam karena dia mulai mengumpulkan informasi tentang nama itu. Di sisi lain salah satu prajurit yang bersama Gislan saat menghadapi para orc kini dalam situasi yang buruk. Dia terus dihajar oleh Loges tanpa dapat menghindar maupun melawan. Di saat yang sama Gislan baru saja tiba dan tampak muak akan pemandangan seperti ini. Tatapannya menggambarkan kemarahannya disebabkan seseorang berani menyentuh bawahannya. Lalu Loges menghampirinya dengan tubuh besar yang sangat mengintimidasi. Sosok ini tersenyum dan senang melihat sepupunya dalam keadaan yang baik-baik saja sehingga mereka dapat bermain bersama. Gislan mengingat wajah di depannya di mana dia merupakan pewaris dari kerajaan yang beraliansi dengan Perdium. Sosok ini aslinya bernama Ken dan dia sering dipanggil dengan Loges disebabkan membawa nama besar keluarganya. Meski begitu Gislan menganggap Ken sebagai satu-satunya teman maupun musuhnya di masa lalu. Kedatangan Ken selalu arogan seakan dia menunjukkan otoritasnya sebagai generasi terbaik di wilayah utara. Lalu Gislan menanyakan bagaimana hal ini bisa terjadi kepada Ricardo. Pengawalnya pun menjawab jika mereka merespon laporan mengenai keributan di bar dan menemukan Ken Loges bersama pengawalnya. Lalu dia menanyakan terkait rumor tentang Gislan dan Kovan menjelaskan seluruh detail rumor tersebut.
Akan tetapi Ken menganggapnya sedang berbohong, sehingga semuanya menjadi seperti yang terlihat sekarang ini. Di sela itu Ken mengatakan agar Ricardo memberitahu lebih jelas di mana pengawal yang dihajarnya, bahkan mengatakan jika Gislan mengalahkan para orc serta mengurus kesatria pengkhianat. Kebohongan itu sangat mengganggunya dan alasan itulah yang membuatnya mengamuk. Akan tetapi Ken menyalahkan Gislan karena semua ini takkan terjadi jika sejak awal Gislan tidak berbohong untuk membesarkan namanya. Gislan dapat mengingat dengan jelas jika Ken selalu bertindak seperti ini, padahal mereka seharusnya memiliki kedudukan yang sama dari tuan muda dari kedua kerajaan. Akan tetapi saat dia mengunjungi Perdium, maka dia selalu menyebabkan masalah, bahkan memperlakukannya seperti seorang bawahan. Saat itu Ken dianggap pewaris yang sangat menakjubkan, berbanding terbalik dengannya yang sangat tak berguna. Seketika Gislan tersenyum karena saat untuk membalaskan dendamnya sudah tiba dan Ken akan menerima karmanya. Sementara itu Ken yang melihat ekspresi wajah Gislan yang tak seperti biasanya cukup terkejut. Kembali beberapa saat yang lalu di mana Ken mendapatkan perintah untuk menghabisi Gislan. Jika dia berhasil melakukannya, maka sang terhormat akan mendukung keluarga Loges. Bagi Ken menghabisi Gislan bukanlah tugas yang sulit, tapi dia tetaplah seorang pewaris wilayah sehingga menghabisinya takkan sesederhana itu. Sosok berjubah itu memiliki ide di mana Ken hanya perlu memancingnya ke dalam sebuah duel lalu menghabisinya dengan unsur ketidaksengajaan sehingga akan terlihat seperti perselisihan antar pewaris dan dirinya akan menyamar menjadi pengawalnya demi merancang semuanya. Hal ini adalah kesempatan yang langka karena mendapatkan pengakuan sang terhormat bukanlah sesuatu yang dapat didapatkan dengan mudah. Ken merasa penawaran itu sangat menarik, meskipun dia harus mengorbankan sepupunya sendiri. Awalnya Ken tak banyak berpikir atas tawaran ini, tapi dia menduga jika orang di belakangnya menginginkan kematian Gislan disebabkan ada perubahan dalam dirinya. Lalu Ken memutuskan untuk duduk sambil meminta Gislan untuk membawa sesuatu yang selalu dipersiapkannya saat dia mengunjunginya. Dia mendengar jika festivalnya terganggu, maka mereka berdua seharusnya menghidupkannya kembali dengan bersenang-senang. Gislan mengingat jika dia selalu mempersiapkan alkohol dan wanita untuk menyenangkan Ken dan dia mengabulkannya karena tak ingin dihajar. Tapi sekarang dia takkan melakukannya lagi, apalagi harus mengeluarkan uang yang banyak. Tak hanya itu, sekarang kepala keluarga menarik dana untuknya disebabkan tingkahnya yang menghamburkan uang begitu saja. Lalu Gislan tiba-tiba saja memikirkan hal yang sangat menarik, di mana sumber uangnya ada tepat di depan matanya sendiri. Di sela itu Ken sudah kehilangan kesabarannya karena dia bukanlah tipe orang yang bisa menunggu lama. Akan tetapi Gislan malah mengatakan jika Ken nampaknya sudah melupakan hutang yang harus dibayarnya. Pria berjubah ini mulai serius disebabkan alur pertemuan ini tampaknya sedikit melenceng dari dugaannya. Sambil memberikan tangannya, Gislan mengingatkan jika dia selalu menyiapkan segala sesuatu dengan uang pribadinya sendiri karena Ken mengatakan akan menggantinya dan sekarang dia harus membayarnya disertai bunga yang berlipat ganda. Ucapan itu mengejutkan Ken, tapi dia menganggap jika uang itu adalah biaya pertemanan mereka. Hanya saja Gislan sudah muak diperlakukan seperti sampah dan ingin Ken membayarnya sebelum dia menghajarnya. Ucapan Gislan membuat bar itu menjadi sunyi disebabkan rasa terkejut. Seketika Ken bangkit dan tak menyangka jika Gislan berani lancang padanya hanya karena sudah cukup lama tidak mengunjunginya. Dia mengingatkan jika bocah seperti Gislan takkan menjadi kuat hanya dengan menyebarkan rumor palsu di wilayahnya. Maka dari itu dia akan mengingatkannya kembali tentang siapa dirinya yang tak lebih dari pecundang tak berguna. Akan tetapi serangan dapat dihindari dengan mudah, bahkan Gislan tak menggerakkan kakinya. Lalu Ken melancarkan serangan keduanya namun gagal seperti sebelumnya. Tak hanya itu, Gislan bahkan membalas serangan itu dengan sebuah pukulan telak yang mengincar sisi kanan Ken dengan keras.
Tinju itu cukup mengejutkannya, tapi tubuhnya bukanlah seperti anak seusianya. Saat Gislan melancarkan tinju berikutnya, maka Ken segera menangkisnya sambil tersenyum seolah dia baik-baik saja. Namun hal itu tak berlangsung lama, di mana Ken tiba-tiba saja bertekuk lutut di hadapan bocah yang selalu diremehkannya. Pria berjubah yang menjadi pengawalnya pun segera menolong Ken sambil meminta Gislan untuk menjauh. Akan tetapi Gislan memintanya bersandiwara karena tahu jika pukulan itu seharusnya tak memberikan luka seperti yang terlihat sekarang ini. Semua orang-orang di bar itu tak menyangka jika tuan mudanya menghajar Ken yang merupakan pewaris dari kerajaan lain. Gislan pun tersenyum dan mulai memahami rencana mereka. Sementara itu Ken tersenyum sambil menanyakan bagaimana aktingnya. Pria ini yakin jika panggungnya telah tersusun dengan sempurna ditambah orang-orang di tempat ini akan menjadi saksi pembenaran dari duel. Lalu Ken mencoba melemparkan sarung tangan biru yang menunjukkan jika dia menantang Gislan dalam sebuah duel karena menodai kehormatan bangsawan yang mencoba mencari kebenaran dari rumor tentangnya tapi malah dipukul seperti ini. Akan tetapi sarung tangan milik Gislan lebih dulu mendarat di wajahnya. Dengan perkasa Gislan menegaskan jika dirinya menantang Ken untuk duel dengannya. Tingkah ini benar-benar membuat Ken murka karena kehormatannya seakan terinjak. Kemudian Gislan menegaskan jika Ken telah menghinanya sebagai pewaris Perdium ditambah dengan melukai kesatrianya tanpa alasan yang jelas. Sebagai pewaris yang baik, maka dia akan menjaga kehormatan Perdium serta kesatrianya. Dia berharap agar Ken tidak menolaknya dengan bersikap seperti pengecut. Ken mengetahui jika Gislan sangat konyol, tapi siapa sangka dirinya akan menggali kuburannya sendiri dengan berani menantangnya. Dia akan membuatnya menyesal dengan kehilangan anggota tubuhnya, bahkan nyawanya bisa melayang. Akan tetapi ancaman itu tak berarti bagi Gislan, bahkan dia tersenyum sambil meminta Ricardo untuk melakukan sesuatu. Di mana para pedagang yang ada di depan kastil harus menyaksikan duel ini dengan menjajakan dagangan mereka agar semua warga terhibur. Gislan akan membuat mereka semua untung besar sekaligus menyajikan pertunjukan yang lebih menarik dari festival itu sendiri. Dikarenakan festival yang secara tiba-tiba dibatalkan meninggalkan situasi yang memanas disertai kekecewaan. Para turis yang sudah datang dari jauh-jauh sangat kecewa dan mereka memutuskan untuk beristirahat lalu meninggalkan kerajaan. Namun mereka semua seperti dalam keadaan pembakaran yang tidak sempurna karena tidak bisa menghabiskan uangnya. Dalam kondisi ini, maka sebuah event adalah langkah yang sangat tepat untuk mengatasi segalanya. Sekarang Gislan telah menemukan cara untuk meredam kemarahan para pedagang serta meredam kekecewaan para turis, bahkan dia akan mengisi kantong uangnya sendiri. Semua orang terus bersorak akan pertarungan yang sebentar lagi terjadi dan mereka akan memasang taruhan. Akan tetapi semua orang malah bertaruh pada tuan muda Ken dibandingkan Gislan yang selalu dianggap tak berguna. Ken tak menyangka jika Gislan berani menodai kesucian duel menjadi ajang jual beli. Sebagai sepupu yang baik, maka dia memperingatkan dirinya takkan menghentikan pedangnya meskipun Gislan menyerah. Meski tak mengatakannya, tapi Gislan sudah paham kedatangan Ken bersama orang berjubah yang menyamar menjadi pengawalnya. Lalu dia meminta Ken berhenti membual karena pertarungan sebaiknya dimulai untuk menghibur semua orang. Di sela itu pria berjubah ini mengungkapkan jika taruhan dalam duel ini tampaknya takkan bisa berjalan. Bandar pun membenarkan hal tersebut karena semuanya bertaruh pada tuan muda Ken. Semua orang menganggap jika kemenangan sudah pasti akan menjadi milik Ken, sehingga mereka takkan berada di sisi Gislan. Seketika Ken tertawa karena Gislan benar-benar sangatlah menyedihkan. Di saat yang sama Kovan menyarankan agar konteks taruhan sebaiknya diubah seberapa lama tuan muda Gislan akan bertahan melawan Ken. Kemudian seseorang memberikan taruhan dalam jumlah yang lebih besar dari uang simpanan Kovan. Siapa sangka Elena akan bertaruh pada kakaknya sendiri atas kemenangannya.
Pertarungan pun dimulai dan Gislan akan memberikan kesempatan pertama pada Ken untuk menyerang karena dia lebih muda darinya. Ken tak pernah memikirkan hari di mana Gislan menjadi arogan tapi sudah terlambat untuk bersikap lebih tua darinya. Tanpa basa-basi lagi, dia melompat dengan mengayunkan pedangnya yang diiringi kekuatan fisik luar biasa. Dengan ini, maka dia takkan segan mengakhiri hidup Gislan meskipun mereka adalah sepupu.